Halo guys, sekarang saya akan membahas sejarah tentang Pangeran Hasanuddin menantang Belanda. Kisah keberanian tak terlupakan. Pernah dengar tentang Pangeran Hasanuddin, si ayam jantan dari timur? Kisahnya bukan sekadar sejarah biasa. Hasanuddin adalah simbol keberanian yang menolak tunduk pada kolonialisme Belanda. Siapa sangka, di balik julukan, ayam jantan dari timur, ada kisah epik perlawanan yang bikin Belanda pusing tujuh keliling. Kok bisa? Di video ini, kita akan membahas perjuangan epik dan strategi briliannya yang bikin Belanda kerepotan. Tonton sampai habis, karena kamu akan menemukan sisi unik dari perjuangan pahlawan ini yang mungkin belum kamu ketahui. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk konten sejarah lokal yang inspiratif lainnya. Kalian penasaran sama alur ceritanya? Yuk kita mulai. Awal kekuatan Goa, kerajaan Goa di puncak kejayaannya. Kita mulai dari sini dulu. Kerajaan Goa itu dulunya salah satu kerajaan maritim terkuat di Nusantara. Bayangin, mereka punya pelabuhan besar, armada kapal perang, dan hubungan dagang internasional. Hasanuddin naik tahta pas situasi lagi panas banget, karena Belanda mulai ngeganggu urusan dagang mereka. Kamu tahu kan, VOC itu suka banget bikin ulah biar bisa menguasai rempah-rempah. Hasanuddin muda di singgasana. Hasanuddin gak cuma pangeran biasa. Dia pintar, strategis, dan punya jiwa pemimpin sejak muda. Dan ketika VOC mulai sok-sokan, dia nggak tinggal diam. Pertarungan strategi melawan kekuatan Belanda. Peta jalur perdagangan Belanda dan Goa. VOC tuh niat banget ngeblokir jalur perdagangan Goa. Mereka pikir, kalau perdagangan Goa mati, kerajaan ini bakal tumbang. Tapi Hasanuddin punya cara lain. Dia bentuk aliansi dengan kerajaan lain di Indonesia Timur. Cerdas banget, kan? Belanda makin kalang kabut karena Hasanuddin ini nggak gampang dikelabui. Hasanuddin berpidato di hadapan pasukan. Disinilah Hasanuddin dapat julukan, ayam jantan dari timur. Kenapa? Karena keberaniannya buat berdiri di garis depan perang, memimpin langsung pasukannya. Dia nggak cuma nyuruh orang perang, tapi dia juga ada di sana, ikut bertarung. Peperangan Makassar yang melegenda, pertempuran Makassar yang sengit. Pertempuran paling besar terjadi di tahun 1666-1669. Ini namanya Perang Makassar. Hasanuddin melawan pasukan gabungan Belanda dan sekutu lokal mereka, salah satunya Kerajaan Bone. Disinilah kelihatan banget, Hasanuddin gak takut kalah jumlah. Dia tahu kalau perjuangan ini soal harga diri. Benteng Sombaopu yang terkepung. Meski akhirnya Benteng Sombaopu jatuh ke tangan Belanda, perjuangan Hasanuddin gak sia-sia. Belanda harus habis-habisan, baik tenaga maupun duit, buat ngalahin Goa. Hasanuddin buktiin kalau perlawanan itu bisa aja mengguncang kekuatan kolonial. Warisan kepahlawanan Hasanuddin, patung Pangeran Hasanuddin. Kisah Hasanuddin ini nggak cuma soal perang, tapi juga soal semangat. Dia jadi simbol perjuangan melawan ketidakadilan dan penindasan. Bahkan sekarang, namanya diabadikan jadi nama bandara di Makassar dan salah satu kapal perang Indonesia. Inspiratif banget, kan? Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Pangeran Hasanuddin? Kadang, perjuangan itu lebih penting daripada hasil akhirnya. Kalau kamu suka konten sejarah kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan cerita seru tentang pahlawan lokal lainnya.